Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Cetul Haryanto dari Offering Pendidikan Agama Islam B11 dengan nomor NIM 2102545284443. Saya dari Prodi Game Animasi, jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Azim, yaitu mengapa surat Al-Ikhlas ini diberi nama Al-Ikhlas, tetapi di dalam ayat-ayatnya ini tidak terdapat kata Al-Ikhlas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa pembentukan surat di dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini surat yang terbentuk berdasarkan ayat atau lafaz yang ada di dalam surat tersebut. Contohnya yaitu seperti Ad-Duha di ayat pertamanya itu ya, Wad-Duha dan menjadi Ad-Duha, dan ada An-Nas, Al-Falaq, Al-Insyirah. Surat-surat tersebut ini terbentuk dari ayat-ayatnya. Jadi yang pertama itu kategori pertama surat yang terbentuk berdasarkan ayat atau lafaz yang ada di dalam surat tersebut. Yang kedua ini berdasarkan makna atau esensi yang terkandung dalam surat tersebut. Contohnya yaitu ada Al-Ikhlas, ada Al-Fatihah. Nah, Al-Ikhlas ini termasuk kategori yang berada di yang kedua, yaitu berdasarkan makna. Jadi kenapa Al-Ikhlasnya diberi nama Al-Ikhlas ya? Karena makna yang terkandung di dalamnya. Baik, yang ketiga ada surat yang yang diberi nama berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contohnya itu adalah Al-Baqarah. Sekarang kita lanjut ke Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini merupakan surat ke-112 dari 114 ayat, 114 surat yang ada di Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini memiliki 4 ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini konon katanya ini memiliki 20 nama lebih. Jadi bukan hanya Al-Ikhlas saja. Jadi Al-Ikhlas ini memiliki kurang lebih 20 nama, yaitu seperti An-Najah, Al-Aman dan lainnya. Surat Al-Ikhlas ini turun karena pada saat itu di zaman Rasulullah SAW ada kaum Yahudi atau kaum musyrik yang bertanya, "Siapa Tuhanmu Muhammad? Kenapa kamu hanya berkata Tuhanmu, Tuhanmu, tapi kamu tidak memberitahu Tuhanmu itu siapa?" gitu. Karena menurut kaum musyrik ini, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama seperti berhala yang mereka sembah, seperti Lata dan Uzza itu. Jadi di sini Nabi Muhammad menjelaskan, langsung turun ayat pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dan mereka pikir kan Tuhannya Nabi Muhammad itu seperti berhala, yaitu bisa dibuat sendiri, bisa punya anak, yaitu langsung dijawab di ayat ketiganya. Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Itu Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Nah, di situ kan dijawab juga pemikiran kaum Quraisy pada saat itu seperti itu. Jadi mereka pikir Tuhan itu punya anak. Selain punya anak juga, untuk meminta kepada Tuhan itu harus melalui perantara, harus melalui malaikat atau yang lainnya menurut kaum Quraisy atau kaum Yahudi itu. Jadi dibalas di surat yang kedua ini, yaitu di surat keduanya ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, Allah tempat meminta sesuatu. Jadi dibalas di surat kedua bahwa jika kita ingin sesuatu itu mintanya ke Allah, bukan ke selain Allah. Jadi langsung kepada Allah tanpa perantara siapapun gitu. Dan selain itu, kaum Quraisy ini juga memiliki pemikiran bahwa ada makhluk atau zat yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dijawab di ayat yang keempat, yaitu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi sebenarnya alasan surat ini turun yaitu untuk
mensucikan atau memurnikan, karena di arti al-ikhlas itu memurnikan, pada dasarnya artinya itu memurnikannya, itu memurnikan yang sebelumnya keruh. Karena kan yang awalnya masih menyembah berhala ini itu disucikan untuk menjadikan Tuhan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya. Nah, seperti itu. Arti al-ikhlasnya sendiri murni. Murni yang dimaksud itu, murni atau suci itu yang dimaksud menyingkirkan segala sesuatu sehingga hanya tuh Allah Subhanahu wa taala yang tersisa. Jadi murni. Jadi menyingkirkan segala hal, entah itu berhala dan yang lainnya itu disingkirkan sehingga yang tersisa ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, al-ikhlas ini merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yang menggunakan kata Allah. Karena pada dasarnya kaum Quraisy ini percaya bahwa Tuhan ada, karena di surat-surat tersebutnya hanya berkata Tuhan, Rabbuka gitu. Percaya Tuhan itu ada, tetapi mereka semua ini tidak tahu Tuhan itu seperti apa, apakah emas, perak, atau besi, seperti itu mereka tidak tahu. Jadi maka al-ikhlas ini turun dengan ayat pertamanya itu, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi intinya itu, jadi kenapa sih al-ikhlas ini diberi nama al-ikhlas? Karena yang pertama, penciptaan nama surat itu ada 3 kategori. Nah, kategori al-ikhlas ini termasuk ke kategori kedua, yaitu berdasarkan esensi atau makna yang terkandung dalam suratnya. Selain itu, al-ikhlas ini kalau berdasarkan makna itu, maknanya itu al-ikhlas murni atau suci. Murni atau suci yaitu kan berarti kalau murni itu membersihkan yang sebelumnya keruh. Jadi kan intinya menjadikan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang ikut-ikut gitu, biar kan tidak keruh lagi. Seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.